Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana sekarang? Kemarin sifat ilmu udah ya. Berarti bagian hayat, halaman 47. Halaman 47 sifat hayat. Kemarin sifat ilmu sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 47 sifat hayat. Kita baca bareng. Wa yajibu bihaqqi ta'ala al-hayatu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala tusahihu lahu ayata sifat bil ilmi wa ghairihi minasifati wadiduha al-mautu. Wajib hak Allah sifat hidup. Hayat itu artinya hidup, yaitu sifat terdahulu yang menetap di zat Allah. Sifat ini mengesahkan adanya sifat ilmu di Allah dan sifat yang lainnya. Kebalikannya yaitu mati atau al-maut. Penjelasan. 1. Sifat hidup, hayat, yang sangat menentukan adanya sesuatu, dapat berkuasa, berkehendak atau berilmu, ditentukan dengan hidup. Maka akal akan mengerti apabila Allah hidup dan tidak mengerti apabila Allah itu benda mati. Halaman 48. 2. Arti hidup di Allah. Allah wujud, berkuasa, berkehendak, mengetahui segala sesuatu secara menyeluruh, tidak pasif, tidak mati. Hidup Allah dengan sifat hayatnya, bukan dengan ruh dan paru-paru seperti manusia, bukan dengan basah seperti kayu, tidak dengan alat apa-apa, tapi dengan sifat hayatnya. Artinya muholafah dengan hayat makhluk. Jadi hayat itu artinya apa? Hidup. Wajib kita meyakini, mengimani Allah itu hidup. Cuma semua yang ada di Allah beda dengan di kita. Kalau kita hidupnya dengan apa? Paru-paru, napas ya, paru-paru, napas gitu ya. Kalau ikan hidupnya dengan apa? Insan ya, di air dia ya. Allah tidak dengan paru-paru, tidak dengan napas, tapi Allah hidup dengan sifat hayat. Hidupnya dengan sifat hayatnya gitu ya. Fungsi hayat, fungsinya itu untuk mengesahkan, litashi. Mengesahkan apa? Mengesahkan Allah disifati oleh sifat-sifat yang lain. Dengan hayat, dengan hidup, akhirnya Allah sah, disifati kudrot, disifati ilmu, disifati irodat, dan yang lainnya. Kira-kira
Kalau ada orang yang pinter tapi dia sudah meninggal dunia, kira-kira masih disebut pinter enggak? Udah mati ya. Berfungsi enggak pinternya? Enggak. Begitupun enggak mungkin Allah disebut maha kuasa, maha mengetahui, maha berkehendak kalau Allahnya mati. Nah gitu ya, logikanya begitu ya. Makanya hayat ini menjadi pengesah. Dengan hidup Allah sah disifati oleh sifat-sifat yang lain gitu ya. Fungsinya hayat itu untuk mengesahkan. 3. Asma Allah dari sifat hayat adalah Al-Hayyu. Sangat baik, malah dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai zat yang hidup, wahai zat yang kekal dan berdiri sendiri, wahai zat yang maha besar dan maha mulia. Yuk kita baca. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Hanan Ya Mannan Ya Zat Tawli Ya Mujib. Nggak ada lanjutan ya dia. Ya Muhibba wasi'li hayatan nafisatan mumitu fa'ajil mau takhosmi munakila. Dari sifat hayat ini kita penting menghayati, menjiwai, merenungi tentang Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna ada Ya Hayyu. Ya Hayyu. Ya Hayyu itu artinya berarti zat yang maha hidup. Berarti gitu ya. Jadi dari pelajaran sifat hayat ini penting kita renungi, kita jiwai betapa yang maha hidup itu hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang hidup. Kita sekarang hidup apa mati? Hidup apanya? Nyawanya hidup ya. Nyawanya hidup. Tapi hidup kita dihidupkan oleh Allah ya. Nanti juga habis ini kita bakal apa? Mati. Kapan matinya? Gak ada yang tahu kapannya mati ya. Kita mah hidup dihidupin sama Allah. Beda dengan Allah yang hidup dengan zatnya sendiri. Allah mah gak diakhiri dengan mati. Kita mah bakal diakhiri dengan mati. Bahkan salah satu yang kurang kita syukuri adalah nikmat hidup. Kita jarang mensyukuri nikmat hidup. Makanya ada yang bilang agar kita bisa mensyukuri kehidupan, sering-sering kita datang ke 3 tempat. 1, ke rumah sakit. 2, ke penjara. 3, ke kuburan. Supaya kita bisa menikmati hidup. Kenapa harus ke rumah sakit? Ya Allah, di rumah sakit kalau kita lihat
Orang berani membayar ratusan puluhan juta demi mendapatkan sehat. Kita yang sehat kadang jarang mensyukuri sehat. Kita lagi sehat, jarang kita yang mensyukuri sehat itu, jarang ya. Jarang deh. Padahal ketika kita bangun tidur kan itu ya, badan enak, seger. Coba sekali-kali terungkap dari lisan kita, paling enggak ucapan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kepala enggak sakit, kaki enggak sakit, perut enggak sakit. Alhamdulillah ya Allah. Tapi jarang itu dilakukan. Dan kita tidak bisa menikmati kesehatan. Padahal sehat itu tidak ternilai. Nah, caranya supaya kita mensyukuri kesehatan, tadi tuh sering-sering datang ke rumah sakit, ngelihat yang sakit. Bukan kita pengen sakit ya, datang ke rumah sakit ngelihat yang sakit, supaya kita bisa mensyukuri nikmat sakit, nikmat sehat ya. Ngelihat orang yang sakit tadi kan begitu ya. Berapapun orang mau dioperasi, mau diapain, gak apa-apa dokter, yang penting anak saya sembuh, yang penting suami saya sembuh. Bahkan yang sakitnya kayak begitu, gak apa-apa operasi-operasi, yang penting bapak sembuh, ibu sembuh, kan gitu. Mahal kayak jual-jual mobil gak apa-apa, yang penting. Tapi kita yang udah dikasih sehat sama Allah, santai-santai aja, gak pernah ingat, gak pernah disyukuri kan itu. Kayaknya tidak berharga kesehatan ini menurut kita gitu ya. Kedua, ke penjara. Sering-sering datang ke penjara, ngelihat orang yang di dalam penjara. Betapa mereka yang di dalam penjara itu ingin menghirup udara bebas, tersiksanya kayak apa. Sedangkan kita hari ini yang bebas kemana-mana. Tapi kita jarang mensyukuri nikmat kebebasan ini. Padahal kita mau kemana gak ada yang ngelarang. Laki kita ngasih aja mau kemana tapi jarang kita mensyukuri kebebasan. Padahal kalau ibu pernah masuk ngelongok orang yang di sel, di penjara, sama kayak di rumah sakit. Duit tidak ada nilainya di penjara itu. Orang cuman pengen telepon aja, pengen minjem HP aja, itu 1 jam bisa 100.000, bisa 200.000 nyewa HP. Ya padahal nggak boleh ya kalau di sana itu megang HP, padahal nggak boleh ya. Tapi artinya oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Saya dengar dari orang yang di penjara, kita pengen megang HP itu 1 jam itu paling murah 100.000. Saking pengen bebas berkomunikasi kan gitu ya. Mahal banget gitu ya. Kalau kita di sini 100.000 beliin kuota bisa sebulan nggak habis ya. Mereka dibatasi hanya 1 jam. Pengen ngobrol sama keluarga, kalau kita ngejenguk paling dikasih waktu 30 menit, setengah jam, gak boleh. Semuanya dibatasi. Rokok mahal, semua mahal. Indomie semua di sana itu mahal. Makan semua dibatasi ya. Artinya uang gak ada nilainya di sana. Murah dengan kebebasan. Yang ketiga, agar kita bisa mensyukuri hidup, sering-sering ke kuburan, ziarah ke makam. Makanya dalam agama kita disuruh ziarah itu ya, salah satunya kan supaya kita ingat mati kan begitu ya. Tapi kita susah ya, kadang ziarah gitu ya. Tapi tetap aja nggak suka ingat mati gitu ya. Biasa aja ya. Padahal kalau boleh, kalau Allah membukakan telinga kita, apa sih jeritan orang-orang yang sudah meninggal dunia di dalam kubur? Satu doang, pengen hidup lagi. Itu doang udah. Kalau kita dikasih ngedenger nih sama Allah, teriakan ahli kubur itu apa? Satu doang, dia pengen hidup lagi. Bahkan permintaannya gak pernah lama di Quran itu ya. Gak pernah lama permintaannya itu, saatan. Ya Allah, kalau boleh akhirkan kematian saya, hidupkan kembali saya ke dunia saatan, sebentar aja. Saatan itu bisa diartikan 1 jam. 1 jam aja ya Allah, enggak minta mingguan, bulanan, enggak.
Kata Allah, mau ngapain? La'ali a'mal sholihan taraktu kalla. Saya pengen melakukan amal soleh yang dulu di dunia saya tinggalkan. Nyesel banget dulu waktu masih hidup, kalau ngaji Senin males banget ya Allah. Hidupin lagi. Saya pengen ngaji Senin paling getol, datangnya juga dari jam 6 pagi pokoknya. Itu teriakan orang yang di kuburan gitu ya. Saya nggak pernah tadarus dulu lagi hidup ya Allah, hidupin lagi saya. Saya pengen baca Quran ya Allah. La'alli a'mala sholihan taraktu kalla. Pengen nih ngelakuin amal soleh yang dulu pernah ditinggalkan. Itu jeritan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Cuman pengen tapi kita sekarang yang masih hidup ini, kapan kita mensyukuri nikmat hidup ya. Itu ya. Jadi walaupun gak datang ke rumah sakit, walaupun gak datang ke penjara, walaupun gak datang ke kuburan, artinya sering-seringlah kita mentafakuri, merenungi 3 hal tadi. Orang yang sakit, orang yang terpenjara, dan orang yang sudah meninggal dunia. Saya sehat ya Allah, saya juga bebas, saya juga masih hidup. Kenapa? Kesehatan dan kebebasan juga kehidupan yang Kau berikan ini gak pernah kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah gitu. Walaupun hari ini kita hidup, ingat kehidupan kita terbatas ya. Gak kayak Allah yang hidup selamanya. Kita mah terbatas. Ada yang 60 tahun, ada yang 70, ada yang 80 tahun. Bahkan sekarang mah jarang yang panjang sekarang. Penyakitnya udah luar biasa, orang meninggal gampang hari ini. Jarang yang punya umur panjang. Artinya semakin bertambahnya umur, hakikatnya jatah hidup kita semakin berkurang. Kalau ulang tahun makanya panjang umur kan. Ya kalau lagi ulang tahun kan. Karena dari 40 jadi 41, kita merasa panjang gitu ya. Padahal kalau kita renung, ya Allah, ini berarti kan tambah berkurang jatah hidup saya. Kalau saya dikasih jatah hidup 50 tahun, sekarang saya udah 41, itu berarti 9 tahun lagi. Kalau misalnya umur saya cuma 42 tahun, sekarang 41, berarti tinggal setahun lagi. Artinya dengan ulang tahun harusnya mah tambah takut gitu ya. Allah, tambah dikit jatah hidup saya, tambah dikit jatah hidup saya. Harusnya makan begitu ya. Tapi ya itu tuh kadang ulang tahun salah ngomongnya gitu ya. Panjang umur jadinya gitu ya. Harusnya pendek umurnya. Artinya begitu gitu ya. Lagunya jangan panjang umurnya. Jadi kalau panjang umurnya gitu jadi terlena ya. Iya, jadi panjang tenang, masih panjang tenang gitu ya. Tiap ulang tahun merasa panjang, jadi begitu ya. Padahal kan nggak begitu kan logikanya ya. Nambah umur, jatah hidup berkurang kan begitu ya. Jadi ulang tahun sebetulnya mah lagi ngurangin jatah umur kan ya. Ya harusnya gitu lagunya ya. Pendek umurnya gitu harusnya. Ya kan kita jadi ingat, oh iya umur saya tambah pendek kan gitu harusnya ya. Tidak ada yang bisa hidup kecuali hanya Allah, ya Hayyu gitu ya. Ya Hayyu ya Qayyum, Allah yang berdiri sendiri. Ya Zal Jalali, Allah yang maha agung. Wal Ikram, maha mulia. 4. Orang yang imannya telah mencapai derajat al-arif billah dapat merasakan hayat Allah dan merasakan hilangnya dan hancurnya alam ini. Imannya disebut hakul yakin. Nanti ya, kalau kita udah mau nih ngerenungin sifat hayat gitu ya, kita udah mau ngerenungin, menjiwai, mentapakuri sifat hayat, bahwa yang hidup hanya Allah, kita mah hidupnya juga bohongan, kita mah hidupnya bohongan. Kayak apa sih hidupnya bohongan tuh? Kayak HP lah. Kayak HP lah, hidup bohongan tuh kayak HP. HP itu hidup gak? HP hidup gak?
Hidup ya. Kenapa dia hidup? Karena baterai. Kalau baterainya dicopot, mati. Berarti HP itu sebetulnya hidup apa mati? Mati. Yang ngidupin HP ya kayak gitu. Kita disebutnya kayak orang hidup gitu ya. Padahal kita tuh sebetulnya orang mati. Kenapa kita seorang mati? Karena dikasih ruh aja sama Allah. Jadi hidup kita karena dikasih ruh. Coba ruhnya dicabut sama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana burung titutit punya aja ya. Aduh, udah 2 orang yang meninggal ya. Apa itu yang di sini? Siapa tuh? Bukan yang di sini tahlil tuh. Abah. Yang malam ke-7 tadi malam ya. Mang Namat. Iya, Abah Namat ya. Terus istrinya Mang Dagul ya. 2 orang kan itu udah yang meninggal ya. Burung titutit masih bunyi gak? Kata Mang Dagul kemarin itu pas bini saya mau meninggal, burung titutit di atas genteng saya, katanya, Bi, saya timpuk aja, saya kesel banget katanya. Nggak lama bini saya meninggal katanya. Itu tuh gimana ya? Nggak boleh kita percaya ya sama tutit-tutit ya. Tapi kenapa dia selalu bunyi kalau ada orang meninggal ya? Aduh, mitos jadinya teh ya. Nggak boleh ya, nggak boleh percaya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Itu apa disebutnya mitos aja lah begitu ya. Tapi percaya nggak percaya memang begitu kan gitu ya. Tapi nggak boleh percaya, iya. Kebanyakan begitu ya. Ya paling enggak ya kalau ada burung titutit ya mengingatkan mati aja lah buat kita gitu ya. Tapi jangan meyakini bahwa ini dia yang membawa kabar kematian gitu ya, atau ini burung pencabut nyawa gitu, enggak ya, jangan, enggak boleh itu mah ya. Udah aja lah gitu aja ya buat kita mah, asal ada burung titutit, udah biar kita ingat mati, waduh gitu ya. Jangan, apalagi ditimpu kayak Mang Dagul, jangan. Emang itu burung bisa matiin orang enggak ya, jangan ya, jangan. Ya itu aja lah hikmahnya biar kita jadi ingat mati gitu ya. Jangan begini lagi, duh siapa nih yang bakal mati, jangan begitu ya. Saya bakal mati, gak usah pakai siapa ya. Aduh saya bakal mati nih, nah gitu ya. Kalau ada burung titutit jangan, duh siapa nih, jangan siapa ya. Saya bakal mati, duh saya bakal mati, gitu ya. Jadi ngingetin buat diri kita, jangan siapa nih, kalau siapa mah seakan-akan kita kagak mati-mati ya. Orang dulu yang mati kan itu ya. Apalagi kita merasa lagi sehat gitu, disangka mati nggak bisa datang sama yang sehat ya. Padahal mah yang sehat yang apa gak bisa mati ya. Ya. Masih bunyi di sini, kadang deket nih sini nih bunyinya nih. Aduh. Tapi deg-degan juga ya. Waduh. Kayak gitu kita kadang, bukan aku, bukan saya yang mati, siapa ya, gitu ya. Siapa ya? Gitu mulu kita jadinya tuh ya. Berapa jangan siapa. Aduh, saya bakal mati. Gitu ya. Saya bakal. Jadi kita lebih iyalah gitu ya. Mudah-mudahan ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Kalau kita merenungi ini, ya Hayyu ya Qayyum, kita renungi, kita baca, maka nanti kita akan merasakan betapa yang hidup hanya Allah. Kita semua enggak ada yang hidup. Hidup kita bohongan. Hidup kita hanya dihidupkan oleh Allah saja. Nanti juga kita bakal meninggal. Terus kita jiwai itu ya. Semakin kita jiwai ini, nanti ujung-ujungnya kata ulama-ulama tauhid, kita bisa sampai kepada derajat arifin, al-arif billah. Siapakah arifin? Orang yang merasakan hilangnya dan hancurnya alam ini termasuk dirinya sendiri. Jadi seorang arifin itu yang sudah menjiwai sifat hayat, dia sudah tidak merasakan dirinya hidup.
walaupun dia masih hidup ya, dia tidak pernah merasakan dirinya hidup. Yang ia rasakan yang hidup itu hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya upaya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Semuanya digerakin, dihidupkan sama Allah. Nantinya ke situ ya. Orang kalau udah sampai ke sini, maka nanti imannya disebut sudah sampai makom hakul yakin. Iman yang sebenar-benarnya iman. Bahkan orang kalau udah bisa menjiwai ini, itu disebutnya orang hidup. Orang yang ingat mati disebutnya orang hidup. Tapi orang yang kagak pernah ingat mati disebutnya orang mati. Jadi nyariin orang, kan yang disebut hidup itu bukan nyawa begini ya, tapi hatinya. Hati. Tadi ya permasalahannya, kenapa kita nggak pernah ingat mati? Dan itu kita susah gitu ya, pengen ingat mati. Ngeliat orang mati, ya kadang kita juga ngeliat orang mati juga nggak begitu banget lah gitu ya, santai aja. Ya tidut-tidut lah paling lumayan itu ya, rada deg-degan tuh, lumayan lah itu udah lumayan ya. Sering-sering dah burung itu bunyi ya, biar kita jadi ingat mati gitu ya. Tapi jangan siapa yang mati, jangan begitu lagi kalau udah tidut-tidut ya, saya bakal mati. Susah. Kenapa kita susah ingat mati? Gara-gara kita susah ingat mati, kita nggak pernah mau meningkatkan ibadah. Kan penyebabnya itu ya. Kenapa ibadah kita nggak ningkat-ningkat? Penyebabnya satu, karena kita nggak pernah ingat mati. Kenapa kita nggak pernah ingat mati? Penyebabnya tuh bunyi kan dia ya. Nah, kan bunyi dia tuh. Diomongin mulu siapa. Kenapa kita nggak ingat mati? Salah satunya kekurangan ilmu tentang kematian. Di kalimat thayyibah kan udah ya kita bahas ya. Tahu nggak kita kapan mati? Tahu nggak? Enggak. Nah itu masalahnya ya. Kenapa kita itu nggak tahu? Padahal kita itu bisa tahu. Akhir kehidupan manusia disebut kematian. Akhir alam semesta disebutnya kiamat. Kiamat dan kematian gak ada yang tahu kan itu ya. Tapi kita bisa tahu kapan kita itu mati sebetulnya. Dalam kalimat thayyibah itu ya, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Di sini begini sekarang, artinya begitu kan ya. Saya hasil kerja, kan itu ya la maujuda tuh ya. Di sini begini sekarang saya hasil kerja Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. La maujudah kan itu ya. Tidak ada yang ada kecuali kita. Ada apa kagak? Ini kita ada apa kagak? Ada, tapi adanya diadakan oleh Allah. Yang ada sebetulnya mah hanya kan begitu ya. Dan ketika Allah mengadakan kepada kita 4 sekaligus yang diadakan. Kalau Allah mengadakan kita ya, maka 4. Di sini begini sekarang saya 4. Di sini apa itu menunjukkan apa di sini? Tempat. Di sini itu menunjukkan tempat ya. Begini situasi keadaan. Begini itu ya. Sekarang menunjukkan apa? Sekarang waktu. Sekarang waktu kan ya. Saya menunjukkan kepada diri kita ya masing-masing. Jadi kalau Allah mengadakan kepada kita, mewujudkan kepada kita, maka sekaligus 4 hal ini diadakan. Di sini tempat, begini situasi keadaan, sekarang waktu, saya, pribadi kita. Jadi berarti tempatnya, situasinya, waktunya, dan pribadi-pribadi manusianya diadakan sama Allah. Dimanapun Allah mewujudkan kita, maka 4 ini pasti ada. Contoh nih, sekarang nih, di sini, di mana? Di sini di Majlis Ta'lim Miftahul Abidin. Berarti tempatnya di Miftahul Abidin. Begini, ngapain? Ngaji. Sekarang
Hari Senin berarti sekarangnya jam setengah 10. Berarti kan itu ya waktu kan. Saya ya kita nih masing-masing. 4 kan ada tuh ya. Tempatnya, situasinya, waktunya dan kita. Kan gitu ya. Tapi ingat, di sini tempat, sebetulnya tempat itu bukan hanya ada di sini doang. Ada berapa tempat itu? Ini udah dijelasin ya, tapi lupa kan pasti ini ya. Ada nggak apa-apa ya. Tempat itu bukan di sini doang padahal ya. Di mana lagi tempat? Globalnya, garis besarnya di sini dan di sana. 2. Ya kan, tempat itu 2 kan? Globalnya, jangan dirinci mah banyak. Di rumah saya, di warung, di pasar banyak ya. Bukan, maksudnya globalnya ya, garis besar. Jadi cuma 2 kan? Kalau nggak di sini, kalau nggak di sono, di sana. Tapi tempat yang ada yang di sini apa yang di sono? Ini kan? Yang Allah adakan buat kita kan yang di sini kan? Yang di sono tempat kita bukan? Bukan. Di sono itu mana? Rumah kita, pasar itu di sono ya. Tapi yang di sini adalah Miftahul Abidin. Jadi tempat yang Allah berikan itu ya ini Miftahul Abidin sebetulnya. Bukan rumah kita, tempat kita yang ada ya ini. Artinya kalau lagi di sini jangan mikirin. Nah gitu, orang yang bertauhid, pengamal la maujuda illallah begitu. Lagi sholat nih, kita di rumah lagi sholat, di rumah kita sholat. Ya udah ketika sholat ya fokus kita tuh di rumah. Jangan pikirannya ke tempat-tempat lain. Gitu, la maujuda begitu. Itu pertama tuh tempat. Begini, kita lagi ngaji begini nih ya. Situasi begini teh. Situasi ada berapa? Begini dan begitu. 2 juga berarti kan ya. Begini dan kan begitu. Kita lagi ngaji, lagi begini, lagi ngaji ya. Situasinya sekarang. Kalau begitu lagi ngapain? Tapi di otak kita ada. Ayo ibu-ibu juga kan nggak lagi mikirin begini kan? Ada yang lagi mikir nggak ngaji kan ini? Coba di pikirannya ada yang lagi begitu nggak? Lagi ngapain? Cucian, masak, belanja. Itu kan padahal keadaan begitu. Ngapain mikirin begitu padahal kita lagi begini, gitu maksudnya. Kalau lagi begini, kalau lagi ngaji ya ngaji. Ntar kita pulang ke rumah masak, pikirin masak. Jangan lagi masak mikirin ngaji kan begitu ya. La maujuda teh begitu. Ingat, yang ada situasi itu begini, bukan begitu. Jangan suka mikirin yang begitu melulu, pikirin yang begini aja. Lagi sholat, berarti sholat aja udah. Jangan mikirin, nah gitu, la maujuda teh begitu. Situasi. Nah, yang ketiga sekarang, waktu. Kalau waktu ada berapa? Waktu. Tadi kan tempat 2 di sini, di sana. Situasi 2 begini, begitu. Kalau waktu berapa? 3 kalau waktu maya. Ini sebagian definisi dari ulama tauhid. Padahal waktu mah banyak, definisinya banyak ya. Ini salah satunya aja ya, 3. Sekarang. Terus apa lagi? Besok. Enggak, lusa enggak? Enggak. Sekarang, besok sama bukan nanti itu besok. Kemarin. 3 kan? Sekarang, kalau lusa besok, lusa itu masuknya nanti besok ya. Jadi ini globalnya ya. Sekarang, besok 3 doang kan? Sekarang Senin, besok Selasa, kemarin Minggu, kan begitu ya. Itu waktu 3 tuh. Tapi dari 3 waktu itu yang ada yang mana? Sekarang. Besok ada nggak? Besok ada nggak Selasa? Kata tauhid ya, kata tauhid ini ya. Menurut tauhid nih, kita ngaji tauhid. Besok ada nggak kata tauhid? Besok Selasa ada nggak kata tauhid? Nggak ada. Tauhid ini Mbak ya. Nih, tanemin di hati kita. Selasa nggak ada. Jangan Selasa ada kejauhan. Johor ada nggak Johor? Johor ya, Johor. Ntar kan Johor tuh jam 12. Ada nggak Johor? Kata tauhid nggak ada.
Kenapa dikatakan nggak ada? Karena kata tauhid tegas, nggak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia, kan gitu ya. Itu kan di Qur'annya begitu, tidak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Dari situ kata kacamata tauhid, maka waktu besok itu nggak ada. Jangankan besok, 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik dari sini juga nggak ada. Nggak ada waktu entar, nanti, besok, nggak ada. Kata tauhid. Kemarin ada nggak kemarin? Kemarin ada nggak kemarin? Kemarin nggak ada. Apalagi kemarin kan gitu ya. Udah kelewat kan? Udah kelewat. Sesuatu yang udah kelewat itu ada apa kagak? Nggak ada. Hanya ada dalam kenangan ya. Nggak ada hakikatnya, kemarin nggak ada. Orang udah kelewat kan gitu ya. Angus bahasanya kan gitu, kelewatnya kan gitu ya. Kayak kita antrian nih di bank, ngantri, kita pas ke toilet kelewat kan gitu ya. Waduh, ini nomor saya mana? Udah kelewat. Berarti kan kagak ada udah ya. Antrian kamu nomor ini nggak ada, kelewat, ngambil lagi antrian baru kan begitu ya. Artinya sesuatu yang udah kelewat nggak ada. Nggak ada. Yang ada yang mana? Sekarang. Nah, jadi kemarin kagak ada, besok kagak ada. Nah tadi saya ingin menyampaikan kenapa sih kita nggak pernah ingat mati. Nah dari itu, dari la maujuda ilallah tentang waktu. Coba jiwai itu yang tadi, renungi yang tadi, ya Allah. Kata tauhid, waktu itu yang ada cuma sekarang. Besok itu kagak ada. Selasa itu nggak ada, yang ada adalah hari Senin. Selasa itu nggak ada, yang ada tuh Senin sekarang. Jam 12 nggak ada, jam 11 nggak ada, yang ada jam setengah 10 nih sekarang. Berarti kalau Selasa itu sesuatu yang tidak ada bagi kita, berarti hari ini, hari Senin adalah hari apa? Hari terakhir kan berarti ya. Iya kan? Kalau Selasa itu nggak ada dan memang tidak ada kan ya, berarti ini Senin bagi kita adalah hari. Iya kan, sepakat begitu kan? Jangan ragu-ragu ini kita. Kayaknya berat banget gitu ya nyebut hari terakhir ya. Jadi udah gua mati dah, mana udah ditututin lagi ya. Masih begitu kan cara tauhid ya. Ini artinya pelajaran yang bisa agar kita mengingat terhadap kematian kita. Caranya begitu tuh ilmunya. Dari la maujuda illallah, dari tentang waktu. Waktu itu 3, tapi yang ada adalah waktu sekarang. Berarti besok dan kemarin tidak ada. Kalau besok itu tidak ada, berarti hari ini menjadi hari terakhir. Nih ngaji nih kita nih, sekarang ngaji nih Senin. Nih ngaji nih. Siapa yang bisa ngejamin Senin depan ada yang masih hidup? Siapa yang bisa ngejamin? Gak ada yang bisa ngejamin. Kelamaan kan seminggu lagi mah ya. Jangankan seminggu lagi, 1 menit, 1 detik dari sekarang, siapa yang bisa ngejamin kita masih hidup? Gak ada. Kalau ini menjadi Senin kita yang terakhir, kan gitu ya, hakikatnya kan gitu ya. Karena nggak ada yang bisa ngejamin kita hidup sampai Senin depan, berarti ini menjadi Senin terakhir. Berarti dengan secara tidak langsung otomatis kita sudah bisa menjiwai tentang kapan sebetulnya kita mati. Kalau udah bisa ngejiwai ke situ ya, berarti kan cara tidak langsung otomatis kita udah bisa begitu. Kita udah tahu kapan sebetulnya kita mati. Makanya kata Nabi, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu goda. Beramal untuk dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Tapi kalau beramal untuk akhirat seakan-akan kita mati. Nah, nyambung itu hadis ya sama la maujuda ilallah ya. Kalau kita kerja buat urusan dunia, rasakan dalam diri kita, saya bakal hidup selama-lamanya. Supaya apa? Semangat. Ya kan? Kalau kita mau kerja nih, mau dagang, mau nyari duit, mau nih mau ngangon kebo ke situ kan, mau ngelepasin kebo, itu urusan dunia tuh ya. Nah itu di hatinya rasakan, gua hidup selama-lamanya, gak bakalan mati. Supaya apa? Semangat. Karena hidup kita panjang, gak boleh leha-leha nih. Hidup kita panjang, harus semangat. Selain supaya semangat, supaya apa lagi coba?
Masalah dunia dulu nih ya. Supaya semangat, yang kedua supaya apa coba? Kalau kita mau dagang, mau nyari duit, supaya ingat tuh, bahwa saya tuh hidup selamanya, supaya semangat. Yang kedua supaya apa? Ya, rajin, semangat. Supaya tidak ambisius. Nyari dunianya, nyari duitnya tidak ambisi. Kan begini nih. Nanti nyambung sama ilmu tasawufnya, kayak tawakalnya burung. Burung kita perhatiin, pagi-pagi dia keluar dari sarang pagi-pagi, nyari makan pagi-pagi. Makan burung tuh ya, nyari makan sampai sore. Sore balik dia ke sarangnya masing-masing. Kita pernah nggak ngelihat burung sore pulang ke sarangnya bawa makanan di mulutnya atau di kakinya, pernah nggak? Nggak ada. Dia pulang-pulang aja. Nggak kali di mulutnya bawa gabah apa di kakinya, nggak ada. Pulang-pulang aja. Tapi kalau kita lihat telihnya penuh nggak? Penuh kenyang. Telihnya itu kan kenyang. Artinya apa? Hidup itu karena kata Nabi konsepnya untuk hidup selama-lamanya. Kalau kamu nyari dunia, ya secukupnya saja untuk hari ini. Nyari dunia itu yang penting cukup untuk resiko hari ini. Kalau resiko kita sehari 500.000 misalnya, atau sehari 300.000, maka kalau kita dagang, laki kita dagang, kalau udah dapat untung 300.000 sesuai resiko, pulang. Udah pulang. Jangan, sayang masih ada waktu ini nyari. Buat apa coba? Kenapa itu burung? Bisa nggak kalau itu burung bawa makanan ke sayangnya, bisa nggak sebetulnya? Bisa banget. Dia ngenyangin telihnya aja jago seharian. Masa bawa 1 pentol 2 pentol gabah nggak bisa? Bisa banget. Tapi kenapa burung nggak bawa itu? Karena itu kata tasawuf, burung adalah sehebat-hebatnya makhluk yang tawakal, pasrah ke Allah, urusan rezeki. Kenapa? Karena burung tahu kalau besok gua masih dikasih umur sama Allah, maka rezeki gua besok pasti ada. Makanya tadi kata Nabi, nyari duit mah seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Supaya apa? Supaya nggak terlalu ambisi. Kan kita tahu resiko hidup kita masing-masing berapa kan tahu. Tapi jangan disamain ya. Resiko orang jangan disama-samain ya. Nah, ini juga harus diperhatiin nih sama kita nih. Gak boleh ngelihat ke kiri ke kanan masalah kehidupan mah ya. Dia udah punya mobil pak, kita belum. Lah resikonya kan beda. Jangan, gak boleh disamain itu mah ya. Mungkin dia mah seharinya 500, kita mah 300 kan cukup. Kan gitu ya. Ya kan beda-beda maksudnya ya. Nah, urusan gini kan nggak boleh. Wala tamudanna ainaika ila mamata'na zahratal hayatid dunya linaftinahum. Jangan nyamain rezeki yang Allah berikan kepada orang, jangan. Gitu ya. Jadi supaya gitu ya, supaya tidak ambisius. Kalau masih ada waktu dagang terus sayang biar dapat untungnya hari ini mah gedean. Buat apa kalau untung gede, buat apa? Kalau bawa duit gedeannya buat apa ke rumah? Biasanya buat apa kita? Resiko kita 300.000, dagang sehari sampai dapat 1 juta. Lebihnya buat apa? Coba buat apa sih biasanya itu? Nyari lebih buat apa coba? Kira-kira ada buat apa gitu ya? Kalau dikasih lebih itu buat apa kira-kira? Nah itu tuh yang bakal besok. Itu tuh yang ngejawab jujur bakal besok dah itu ya. Ya kan bakal besok kan ya. Buat besok bi kan itu ya. Kita mau udah ngaji tauhid, besok itu ada apa kagak? Nah ya itu udah ya. Kita mau udah nggak ada besok buat kita ya. Nah itu jujur banget itu yang ngejawab buat besok gitu ya. Ya sebenarnya saya juga sama, kalau duit lebih itu buat besok kan itu ya. Tapi kita udah ngaji tauhid, buat kita besok nggak ada. Yang ada adalah hari ini. Hari ini kebutuhan 300, dagang udah dapat 300, pulang, udah pulang. Gak ada buat besok-besok. Siapa yang bisa ngejamin kita hidup sampai besok? Kalau kebutuhannya 300, kita maksain nyari duit sampai 1 juta, berarti kan sisanya 700. Gak ada umur, malam kita mati.
malam nih nggak bangun lagi ya, tidur nggak bangun lagi ya, 700.000 mau diapain? Kitanya mati nih ya, kita mati nih, 700.000 buat apa? Buat beli kapan, misalnya gitu ya, buat beli kapan. Oke, hisabannya aman ya, buat beli kapan, hisaban di akhirat aman ya, berarti kan manfaat. Buat apa lagi? Mandiin, tahlil, ngajiin. Kalau 700.000-nya habis semua digunakan untuk yang manfaat, insya Allah kita di alam kubur aman ya, aman. Ini kalau kita cerita 700.000. Tapi kan banyak orang yang menyimpan uang lebih dari itu, maksudnya ya. Mending kalau yang sisa uang harta yang kita miliki semua manfaat, dipakai tahlil, dipakai wakaf, dipakai aman itu mah ya. Tapi ada nggak kira-kira harta warisan yang ama anak-anaknya diperbutkan sampai anaknya bunuh-membunuh, ada nggak? Itu maksudnya, itu yang kita khawatirkan. Bukannya kagak mau ninggalin harta, tapi apakah setelah kita meninggal harta kita akan digunakan yang baik-baik sama ahli waris kita, kan begitu. Itu doang. Kalau kita bisa ngejamin mah anak saya mah soleh semua Pak Ustadz, ya silahkan gitu mah ya. Tapi kalau kira-kira masih hidup aja disuruh sholatnya susah, kayaknya itu mah ya bakal berantem ini mah nanti kalau ditinggalin duit warisan gede-gede, maksudnya gitu ya. Gitu maksudnya. Maka ya tadi, cukup resiko hari ini sudah. Kalaupun mau nyimpen buat kelas kita jangan banyak-banyak dah nyimpennya ya, biar berantemnya nggak terlalu parah nanti kan begitu ya. Ya buat kita lah gitu ya. Asal cukup tadi aja kita mah buat ngapanin, buat tahlil, buat itu aja gitu ya. Buat warisan secukupnya ke anak. Itu aja paling ya. Jangan yang berlebihan kitanya. Jadi tadi ya, kenapa kita harus merasakan kalau mau nyari duit itu hidup selamanya? Dua, supaya semangat dan supaya tidak ambisius. Kerja cukup aja untuk hari ini, resiko hari ini. Besok gimana? Kan besoknya dia masih hidup. Kan gitu tadi ya. Besoknya masih hidup, berarti nyarinya besok aja. Kayak burung. Kata burung, kenapa harus bawa ke sarang? Kan besok ibu masih hidup, besok aja nyarinya. Yakin. Ingat-ingat konsep rezeki. Konsep rezeki itu apa? Kalau pengen dapat rezeki apa konsepnya? Caranya apa? Kalau kita pengen dikasih rezeki sama Allah, caranya, konsepnya apa? Tipsnya apa? Satu doang? Bukan. Saya nggak pernah usaha, rezeki saya ada ya. Doa? Bukan. Tawakal? Bukan. Satu doang. Satu tips, satu cara ini harus dimiliki nih oleh semua orang nih, pemahaman ini. Kalau kita pengen dapat rezeki, satu doang, satu. Ini sering disampaikan tapi ya lupa kan, alhamdulillah ya nggak apa-apa kan. Bagaimana cara supaya kita dapat rezeki? Satu doang itu. Caranya apa coba? Bukan ikhlas. Bukan usaha, saya nggak usaha, saya ada rezeki, saya kan nggak pernah usaha, nggak dagang, nggak ngapain. Bukan, ya itu masalah satunya ya, maunya ya bersyukur. Tapi yang paling inti, kita itu bakal dikasih rezeki sama Allah, syaratnya harus apa? Satu doang. Iya, bukan itu tapi. Ya kalau bisa langsung baca doa dah, pulang dah, udah jam 10 dah. Ayo dah, apa coba? Ayo jawab. Bisa kita doa nih, udah jam 10 nih. Ayo, apaan? Satu doang supaya kita dikasih rezeki terus sama Allah, nggak putus-putus rezekinya. Satu doang syaratnya apa? Iya, bersyukur, tapi bukan itu ya. Dia bersyukur mah tambahannya itu. Yakin, doa, tambahan itu mah. Bukan itu, bukan. Apa? Ya. Gerak, iya, tapi bukan itu, bukan. Iya, gerak itu mah tambahannya ya. Bersyukur, ngedoa, ikhtiar, gerak segala macam. Tapi yang pokoknya apa? Iya, berusaha, bukan. Niat baik, iya, bukan. Kalau nggak ada yang bisa sampai asar nggak pulang ini. Soalnya repot, kalau ini nggak tahu kan bahaya ya. Orang kan pada berantem ya rezeki. Padahal kalau dia punya syarat itu, tenang aja dia. Tenang. Hah? Apa? Jadi tenang nih kalau tahu ya. Apa? Mah? Ya yakin, iya, bukan tapi. Yakin, doa, benar itu. Tapi bukan itu yang pokok ini mah. Orang tenang ini kalau tahu ini, tenang. Bukan tenang.
Pasrah ya, bukan tapi bukan pasrah. Satu doang orang pasti ya, pasti dikasih rezeki sama Allah kalau dia punya itu satu doang. Apa coba yang satu? Iya, bersyukur udah, kerja udah, ngedoa udah ya. Hidup punya nyawa, iya. Hidup syaratnya. Selama kita masih hidup, jangan pernah kita ragu kita nggak dikasih rezeki. Walaupun kita sudah di ruang ICU, udah koma, udah nggak bisa ngapa-ngapain, rezeki harus sampai kata Allah. Dibolongin leher kita sama dokter, ditusuk ini nih sama selang. Buat apa itu? Buat nyampein rezeki kita ke dalam perut kita. Kenapa harus begitu? Karena kitanya masih. Maka kalau ada orang mati, kalau ditanya kenapa dia mati, jawabannya rezekinya habis. Jadi kalau kenapa dia mati, jawaban yang paling tepat adalah karena rezekinya sudah habis. Ya udah gitu. Bukan karena sakit, bukan karena enggak. Orang sakit ada yang kagak mati ibunya gitu. Tapi kalau rezeki stok, rezekinya habis, pasti mati gitu. Itu ya. Jadi selama kita hidup harus tenang ya. Harus tenang. Pasti rezeki kita ada. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata, yang hidup berarti ya di muka bumi dijamin rezekinya sama Allah. Nah, biar tenang kan gitu ya. Gak usah usaha, gak usah ngedoa, gak usah yakin, gak usah sebetulnya. Asal hidup rezeki ada. Gitu. Gak usah ngedoa, itu mah tambahan doang ya. Asal kita hidup rezeki pasti ada. Jadi harus pede, selama hidup rezeki pasti ada. Kalau udah habis mah pasti mati, udah gitu aja. Mau burung titutit banyaknya, kalau rezekinya masih ada mah nggak bakal mati-mati kita. Ya, gitu ya. Bin pana.